Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm okay, Miss. How about you, Miss? Oke, Oke, I'm fine. Baik teman-teman, sebelumnya Miss absen dulu ya satu persatu. Cek kehadiran dulu ya. Raihana Naila, Iya, Miss. oke, Seva Aprilia, Hadir, Miss. I'm here. oke, Mbak Navarianti, Mbak Nava, oh, dianya join ya tapi nggak ada suara. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelumnya, Miss mau tanya, ada yang pernah baca di RPP silabus sebelumnya terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang tahu nggak materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini itu apa? Deskriptif teks bukan, Miss? Ya, betul. Kita bahas tentang deskriptif teks. Teman-teman udah sering kan kalau mendeskripsikan sesuatu, misalnya teman-teman punya hewan peliharaan, mendeskripsikan kalau hewannya itu tuh ada tangannya, ada kakinya, ada bulunya, terus ada kukunya, bulunya tuh lebat atau enggak, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, bayangan awalnya. Kemudian Miss juga pada kesempatan ini akan menjelaskan tujuan yang akan kita capai, tujuan daripada pelajaran kita hari ini. Tujuan pertemuan kita pada kesempatan hari ini yang pertama, peserta didik mampu meminta dan memberi informasi terkait dengan orang, binatang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menguasai dan memahami struktur teks dalam teks deskriptif. Ada dua, yaitu nanti teman-teman akan mengidentifikasi serta mendeskripsikan, baik itu orang ataupun hewan, benda juga. Dan kemudian mampu mendeskripsikan orang, binatang maupun benda dengan menggunakan kata kerja dan kata sifat. Kemudian mampu memahami rujukan kata orang dan mengungkapkan isi dari teks deskriptif baik dengan kosakata maupun dengan ungkapan. Nah, kalau untuk kegiatan intinya untuk pembahasan materinya nanti Miss Aulia yang akan menjelaskan. Halo Miss Aulia. Baik, terima kasih Miss Ana. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu descriptive text. Menurut kalian apa sih descriptive text itu? Ada yang tahu nggak? Teks yang menggambarkan sesuatu Teks yang mungkin Miss. menggambarkan sesuatu atau seseorang, Miss. Ya, benar banget Seva. Jadi, teks deskriptif itu singkatnya adalah untuk menerangkan, menggambarkan maupun mengungkapkan benda ataupun seseorang yang dimana beberapa penulis sendiri berpendapat bahwa teks deskriptif ini bisa membantu tulisan agar lebih mudah dipahami. Adapun tujuan teks deskriptif seperti dalam modul bisa dilihat sendiri, itu adalah untuk menggambarkan orang, benda atau hewan secara spesifik
Bisa juga untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu dengan detail dan hanya berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran. Adapun ciri-ciri deskriptif teks sendiri bisa dilihat itu ada simple present tense. Jadi biasanya teks deskriptif itu pakai simple present tense. Yang adapun yang pakai past present itu agak jarang, tapi yang paling umum atau paling banyak digunakan adalah simple present tense. Verb yang digunakan itu ada seperti am, is, are, seperti itu, dan juga hanya berfokus pada objek yang dijelaskan pada teks deskriptif tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan yang dicari dalam teks deskriptif itu ada tokoh yang dibicarakan atau objeknya langsung. Misalnya kita bahas anjing peliharaan gitu ya. Ya berarti fokusnya pada bentuk anjingnya, sifat karakter anjingnya, seperti itu. Dan penggunaan kata sifat atau adjektif, bisa juga tense-nya tadi, adverb, lalu kemudian figurative language. Figurative language adalah memakai bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu yang pada umumnya memakai suatu metafora dan memberikan ilustrasi terhadap pembaca. Contohnya, my love for you is as big as ocean. Her skin is as white as the snow. Nah, hal tersebut yang akan dicari pada teks deskriptif. Sementara struktur teks deskriptif sendiri ada dua, yakni identification dan description. Identification sendiri adalah paragraf yang umum pada teks deskriptif. Jadi pada awal-awal seperti yang ada diberi highlight kuning pada modul tersebut, itu adalah contoh teks deskripsi di mana itu masih gambaran umum atau yang membawa kita untuk melihat teks deskriptif itu tentang apa. Kemudian description text itu membahas mengenai deskripsi ciri-ciri objek yang telah dijelaskan di awal teks, dan pada bagian ini objek harus sedetail mungkin agar ciri-ciri objek bisa tergambar jelas di benak pembaca. Contohnya ada di modul itu yang di highlight, itu sudah ada identification dan description-nya sudah dijelaskan. Kemudian bawahnya, Nak. Bawah yang dialog. Nah, untuk dialog ini saya meminta Seva dan Hana untuk membacakan teks dialog tersebut. Hi Andy, how are you? Baiklah, mungkin Nafa bisa menggantikan. Atau Miss Ana mungkin? Sama Miss Aulia ya? Ya, dibaca Oke. teks dialognya. Oke, saya Roni ya, Miss Aulia ya. Hi Andy, how are you? Hi, I'm fine. This is your cat. Yes, her name is Kathy. She looks very fat. Yes, he's fat but very cute. Do you have a pet? Yes, I have a rabbit. This is wild. I call the white rabbit is Camel. How long have you had him? My father bought the rabbit a pet shop 1 year ago. Does he eat a lot?
Yes, all the time. Seva, apabila dalam teks dialog tersebut itu juga bisa menggambarkan descriptive text atau menggambarkan apa sih yang dimaksud dalam teks deskriptif tersebut adalah si Cathy atau binatang peliharaannya si Tommy. Kira-kira seperti itulah teks deskriptif dalam bentuk dialog. Adapun teks deskriptif sendiri bisa dalam bentuk prosa dan juga dialog seperti tadi. Kalau prosa yang my cat told me a dog on my birthday, sedangkan yang dialog seperti Romi dan Andi tadi. Kemudian dalam menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, baik lisan maupun tulis, itu bisa dicari topik sentence, main idea, kemudian supporting details, sinonim, dan juga antonim yang ada dalam teks deskriptif tersebut. Tapi bisa juga kita mencari sudut pandang dari penulis. Baiklah, sekarang pada worksheet. Nah, pada worksheet tersebut adalah salah satu contoh dari soal yang mungkin bisa muncul dalam teks deskriptif atau yang biasanya dicari dalam teks deskriptif, seperti tokoh, main idea, topic sentence, purpose of the text, adjective, dan lainnya. Apakah perlu dijelaskan teksnya atau tidak? Seperti dibacakan mungkin? Atau lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, Tina? Nah, berikut ini adalah contoh soal yang mungkin ada dalam teks deskriptif yang berbentuk dialog. Ada kalimat rumpang. Apakah ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Baik, soal nomor 1 dari kalimat yang disebutkan oleh Amanda. Hi Dev, is that your cat? Devi kemudian yes, he's ... right. Nah, Devi ini berarti menjawabnya kan kata sifat yang menggambarkan tentang kucing yang ada pada gambar yang dipublikasikan tadi. Nah, gambar tersebut itu menggambarkan kucing yang menurut kalian bagaimana? Cantik, imut, atau seperti jelek mungkin? Nah, dalam tabel di sini yang memungkinkan untuk paling cocok dengan gambar tersebut adalah cute atau lucu. Kemudian Amanda menjawab yes, tidak yang panjang. Kemungkinan jawabannya lumayan panjang dan cocok dengan gambar di atasnya. Dan karena warnanya di atas itu putih, terus bulunya juga tebal dan agak gembul mungkin, paling cocok adalah nomor 3, yakni cute fat white cat. Kemudian Devi menjawab lagi, haha, he's actually not fat, but he has really ... hair. Hair berarti berhubungan dengan bulu si kucing. Nah, bulu si kucing ini kan tebal ya. Dalam kota yang paling cocok adalah thick, yang artinya tebal. Terus Amanda bilang, really? Can I touch it? Baru bawahnya Devi bilang, sure. Terus Amanda bilang lagi, so ... berarti kan berhubungan sama bulu si kucing tadi, yang berhubungan sama indera perasanya si Amanda. Saat Amanda menyentuh bulu tadi, kemungkinan dalam foto tersebut, karena kita bisa lihat sendiri, bulunya juga kelihatan halus banget, jadi yang paling cocok adalah soft nomor 7 ini. Kemudian Devi mengatakan, right? Amanda bilang, yes. Hey, I also have a brown cat at home.
Devi bilang, really? What is he like? Amanda bilang, he's young, not too fat, and not tidak your cat's fur. But he's cute too. Nah, nomor 5 ini kemungkinan ada lebih tipis atau lebih tebal dari bulunya si kucing. Tapi karena udah ada not di sini, berarti tidak setebal kucing di atas. Berarti kalau tebal, tikkan as thick as. Berarti tidak setebal bulu kucingmu. Kemudian Devi mengatakan, well, can I take a look? Amanda bilang, sure, come on to my house. Nah, question yang bisa muncul dalam setelah membaca dialog tersebut adalah who is the character who owns the white cat. Dalam dialog sudah bisa dilihat yang memiliki cat atau white cat adalah si Devi. Sedangkan nomor 2 yang bertanya whose cat has the thinner coat, kan tadi si Amanda udah bilang he's young, not too fat, and not tidak your cat's fur, but he's cute too. Tapi karena jawabannya as thick as, berarti yang tidak setebal bulu kucingmu, berarti di sini jawabannya adalah Amanda. Lalu nomor 3, is the cat in the picture furry? Di gambar tadi yang kucing putih yang berbulu itu udah jelas banget ya, itu kan berbulu, jadi furry itu cocok. Jadi jawabannya yes, it is. Nah, Pak It, dalam rujukan kata, it itu karena itu hewan dan tunggal juga jadi it. Kemudian, is Amanda's cat fat? Amanda sendiri udah bilang, he's young, not too fat, and not as thick as your cat's fur, but he's cute too. Not too fat, artinya no, he is not. Is this the first time Amanda has seen Davy's cat? Nah, ini kan tersirat nih. Nggak disebutin dalam teks dialog. Apakah Amanda tuh baru pertama kali ketemu sama kucingnya Davy? Tapi bisa dilihat dari kalimat Amanda yang bilang, hey Dav, is that your cat? Berarti ini baru pertama kali si Amanda lihat si kucingnya Davy ini. Berarti jawabannya nomor 5 adalah yes, it is. Adapun yang kedua ini, ada yang bisa nyebutin nggak kenapa dua tes deskriptif ini berbeda? Seva mungkin? Mungkin yang satunya mendeskripsikan tentang hewan, yang satunya tentang orang, Miss. Atau bagaimana, Miss? Ya, benar banget. Jadi, dalam dua teks tersebut, bedanya adalah satu orang, satu binatang. Nah, dalam teks deskriptif ini bisa ditemukan bahwa kalau dibaca-baca lagi, itu yang hewan itu biasanya lebih simple atau lebih mudah daripada yang orang. Kenapa? Karena biasanya dalam orang, yang dibahas tidak hanya bentuk tubuh atau sifat saja, tapi juga ada pekerjaan, umurnya berapa, lalu kemudian pekerjaan, alamat, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi yang dicari apabila disuruh membandingkan seperti ini adalah dengan cara melihat unsur kebahasaan yang tadi sudah dibahas. Jadi harus ingat betul-betul unsur kebahasaan yang biasanya ada atau dicari dalam tes deskriptif. Seperti itu. Turun lagi di sana. Turun ya. Oke, sebentar, Miss.
Miss Aulia. Suaranya di-unmute. Maaf. Jadi, nah yang biasa muncul lagi dalam descriptive text adalah true and false, soal true and false. True and false ini sering banget muncul dalam soal-soal teks deskriptif, tapi dalam menjawab true and false ini, kalian harus benar-benar membaca teks di atasnya. Nggak perlu terlalu mantengin banget, tapi harus nemu poin-poinnya. Caranya adalah melihat soal terlebih dahulu, baru teks. Itu biasanya lebih memungkinkan benar daripada kita baca dulu, baru jawab. Nah, misalnya, my dog was given to me by dad at Christmas. True or false, kita bisa lihat, my dad bought me a dog on my birthday di teks. Jadi yang nomor 1 sudah bisa dipastikan salah. Jadi jawabannya false. Sedangkan yang nomor 2, my dog is a male golden retriever. Jadi di kalimat kedua dalam teks tersebut disebutkan bahwa it is a male golden retriever dog. Jadi benar. Jadi yang nomor 2 adalah true. Nomor 3, my dog's name is Coco. Berarti kita lihat lagi di sini di teks his name is Coco. Berarti ini true lagi ya. Its fur is very soft. Lihat lagi di teks his fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. Berarti ini true lagi. It has a short tail and a large body. Nah, kita bisa lihat bahwa di situ tertera jelas bahwa he has a long tail and big body. Jadi jawabannya false. Nomor 5 ini biasanya kalau kita nggak teliti, kita sering jawab true, padahal harusnya false. Jadi harus hati-hati ya, lihat lagi teksnya apakah sudah benar atau belum. Sedangkan untuk di bawahnya sendiri, pertanyaan-pertanyaan seperti what is the title of the text, kemudian main idea, terus rujukan kata, kemudian makna kata dari ayun ke ai itu juga harus dilihat banget. Caranya adalah kalau yang pertama itu kalau title tuh berarti harus baca keseluruhan dari teks baru bisa menentukan apa sih title yang cocok untuk teks tersebut. Kalau enggak, nanti biasanya salah. Kemudian yang nomor 2 ini, cara menentukan jawaban. Kalau main idea itu, paragraf 2, biasanya main idea itu ada di awal. Paling umum itu ada di awal. Bisa di akhir, tapi biasanya lebih sering muncul di awal. Jadi harus baca hati-hati di awal. Kalau misalnya di awal agak belum atau masih umumnya yang masih khusus ke umum, berarti itu yang umumnya itulah yang jadi main idea. Kalau umum ke khusus, berarti yang awal tadi yang main idea. Jadi harus diperhatikan benar-benar kalimat awal sama akhirnya. Jangan sampai salah, soalnya biasanya di sini yang paling sering salah. Kemudian nomor 3 adalah rujukan kata. Rujukan kata berarti ini tentang vocabulary ya, jadi harus dilihat benar-benar atau memperkaya vocabulary dengan membaca. Atau juga bisa juga di teks tersebut kita kira-kira lah yang paling mungkin benar apa gitu. Terus kemudian nomor 4 ini harus lihat lagi per paragraf. Nanti bisa dilihat apa sih arti ayun ke ai itu harus benar-benar lihat atau baca teksnya keseluruhan gitu. Nomor 5 juga sama. Nomor 5 ini karena last paragraph, langsung aja cari di last paragraph. Kalimat we yang dimaksud adalah siapa gitu. Begitu juga yang nomor 6, purpose of the snacks. Berarti ini kan soalnya kan kalau tadi kan ada
ABC, jadi lebih mudah atau bisa dikira-kira. Nah, kalau ini harus baca benar nih. The purpose itu akan tujuan, berarti harus baca ini tujuannya tuh apa toh. Biasanya di kalimat paragraf pertama tuh aja udah tahu sih jawabannya tuh yang mana. Kemudian warna dari gambarkan berarti mungkin bisa dibaca lagi apa sih yang disebutin biasanya nih kalau yang seperti ini di paragraf kedua atau ketiga. Terus kemudian nomor 8 ini juga sama. Pokoknya yang ini tinggal dibaca aja sih yang 6 sampai 9. Sementara untuk biasanya tersirat, jadi kita harus benar-benar pakai kalimat kita sendiri untuk melihat apa jawaban dari teks tersebut. Biasanya dalam kalimat pendek, bukan yang panjang itu. Seperti ini kan kayak promosi baju toh. Berarti t-shirt promotion seperti itu contohnya. Kemudian yang worksheet-nya adalah tugas individu dan tugas kelompok. Baik Miss Ana, silahkan dilanjutkan. Oke, baik teman-teman. Untuk tugasnya nanti bisa teman-teman kumpulkan melalui Google Classroom atau grup WA. Nanti Miss akan hubungi lagi. Nah, untuk tugasnya ada dua ya teman-teman, ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk pertemuan ini Miss akan kasih tugas individu dulu. Mungkin nanti tugas kelompoknya menyusul untuk pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat teks deskriptif dan akan mempresentasikan. Jadi teman-teman harus berpasangan atau kelompok. Nah, untuk tugas individunya, nanti teman-teman bisa langsung cek di modul. Ini ada dua tugas individunya untuk membuat teks deskriptif berbentuk dialog dan berbentuk prosa. Dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau ada materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Sepertinya sudah jelas, Miss. Belum ada, Miss. Oke. Untuk penjelasan dari Miss Aulia juga sudah jelas. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Baik teman-teman, mungkin itu aja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk tugasnya nanti Miss kabari lagi di grup kelas ya, di WA. Baik, Oke, teman-teman. Miss. Oke, Miss. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Assalamualaikum.